Pernah nggak mengalami badan sudah capek tapi sulit tidur? Nah, ini sebenarnya ada dampak daripada pikiran. Nah, kita bahas bahwa kondisi pikiran stres, kondisi pikiran rumit itu bisa mempengaruhi kepada sulit untuk tidur. Nah, yang pertama, karena ternyata pikiran pun butuh yang namanya istirahat. Nah, kalau misalkan ini mungkin pernah mengalami, kalau pikiran kita masih terpikirkan gimana besok, terpikirkan masalah yang kemarin, terpikiran segala macam, maka ada orang yang sulit tidur. Dan termasuk ada yang seperti itu. Dan memang ada orang yang kalau misalkan punya masalah, justru malah cepat tidur, langsung tidur, gitu ya. Sehingga masalahnya sudah semakin bagaimana tidak terlalu dipikirkan. Nah, tapi ada justru yang ketika dia punya masalah, punya kegiatan di esok hari, malah kepikiran. Sehingga ya sulit tidur, sehingga jadi kurang tidur dan malah mungkin boleh jadi ada yang sakit karena pikirannya belum istirahat. Lalu sebab yang kedua, dengan rumitnya pikiran, dengan banyaknya mungkin permasalahan lalu masih terpikir, itu ternyata memicu hormon emosional kita. Jadi rasa gelisah, ada rasa khawatir, sehingga sulit untuk tidur. Untuk dimatikan lampu, sudah miring ke kanan, sudah seperti apa, itu masih sulit. Karena ternyata ada sifat emosional yang diawali dari pikiran. Lalu yang ketiga, ini menimbulkan juga hal-hal yang negatif. Jadi pikirannya malah kepikir hal-hal yang negatif. Gitu ya, jadi overthinking, hal-hal yang sebagainya malah kepikiran ketika itu. Dan juga yang keempat adalah kita terlalu memikirkan oleh menurut pandangan kita tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikirannya nggak selesai-selesai, malah tambah sakit kepalanya, malah tambah capek karena bagaimana dipikirkan oleh diri sendiri, tidak dicurhatkan, tidak dikonsultasikan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana untuk solusinya? Memang subhanallah gitu, dalam kehidupan kita ini memang ada semua aturannya. Nah, maka Islam memberikan relaksasi sekaligus mungkin bagaimana bisa menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sunnah daripada Rasulullah SAW adalah sebelum tidur ambil wudhu dulu. Nah, ini yang membuat sangat bagus sekali gitu ya, ketika misalkan tadi banyak pikiran yang sangat tidak enak, ada banyak permasalahan, lalu ternyata bisa bagaimana mengambil wudhu, dan itu membuat relaksasi, membuat bagaimana tubuh dan hati kita bisa menjadi tenang. Bahkan dikatakan satu hari itu kita harus membaca Al-Quran minimal 100 ayat, maka itu bisa menjadikan orang yang beriman. Dikatakan dia orang beriman karena setiap hari dia baca Quran. Itu ternyata memberikan efek juga, menjadi kita lebih tenang lagi. Lalu sebelum tidur ada amalan baca istighfar, ada amalan baca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Itu ternyata membuat relaksasi, sehingga pikiran-pikiran tadi itu tidak timbul pikiran negatif, dan membuat bagaimana ada kebutuhan buat badannya, yaitu untuk beristirahat. Maka untuk itu bisa menjadikan solusi. Walaupun mungkin terkesan, oh so alim, oh so suci, tapi itu justru yang memang sebagai aturan yang menjadikan solusi. Bahkan orang-orang barat yang orientalis, yang mereka tidak mengenal dengan Islam, ketika tahu amalan Islam, ada ternyata sujud, ada sholat, maka ternyata ditemukan penelitian itu dalam dia bersujud, maka ada darah yang mengalir kepada otak, yang itu ternyata ketika sujud yang mengalir darah kepada otak itu bisa sempurna. Dan itu ketika tidak pernah sujud, maka aliran darah kepada otaknya tidak akan sempurna diberikan kepada otaknya. Maka ada orang yang peneliti itu, dia ternyata sengaja dalam kondisi kepalanya di bawah, dan itu ternyata gerakan yang sering kita lakukan dalam Islam, yaitu gerakan sholat. Maka banyak sekali hal-hal yang menjadikan solusi dalam kehidupan kita, karena bukan kita so alim, so suci, bukan karena kita ustadz, dan seterusnya, tapi kita mengamalkan sunnah Nabi, kita mengamalkan Islam, dan itu menjadi solusi dalam aspek kehidupan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau Bunda memiliki inspirasi seputar yang tadi disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah.
Bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.